Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Siang, Mas Imo. Iya Pak. To the point, langsung ada pertanyaan begini. Kemarin kan Pak Imo menyampaikan mupuk itu kan harus seimbang. Iya Pak Agus. Balance antara N per K yang harus nilainya berapa lupa saya. 2,5 sampai 3 misalnya itu kan. Iya Pak. Kalau tidak terjadi white strip. Iya Pak. Tuh. Ini ada pertanyaannya, emangnya kenapa sih kalau terjadi white strip, efeknya apa akibatnya gitu Mas Imo? Monggo. Jadi Bapak Ibu sekalian netizen pecinta kelapa sawit di Indonesia yang saya hormati, bahwasanya kenapa kalau terjadi white strip? Jadi kalau sudah terjadi white strip, otomatis kan keseimbangan area juga sudah tidak seimbang, dan itu implikasinya setidaknya akan mengganggu proses penyerapan hara yang ada di tanaman karena tidak keseimbangan tadi, akhirnya asimilatnya juga terganggu. Yang kedua, yang namanya white strip itu menyebabkan ya klorofil warnanya kan kuning gitu Pak, jadi nggak klorofil yang hijau kan gitu. Otomatis kalau namanya itu kan mengurangi nanti asimilat yang dihasilkan. Ketika asimilat berkurang, otomatis partisinya juga nanti akan berkurang. Nah, ujung-ujungnya pasti semuanya itu lari ke pertumbuhan vegetatif maupun generatifnya. Ketika vegetatif tidak terganggu, maka generatifnya akan terganggu. Kenapa? Karena pasti nanti frutubannya karena akan menurun juga, karena ketebalan mesokrapnya kan juga akan berkurang karena sumber makanannya juga berkurang kan, seperti itu Pak Gus. Iya, artinya kan gini kalau disimpulkan Mas. Kalau itu terjadi pada tanaman TBM, berarti kan mengganggu pertumbuhan vegetatifnya gitu kan. Ya, seyogyanya setidaknya kalau kita mengukur TBM seyogyanya umur 36 bulan gitu, nanti dengan adanya ada white strip dan terganggu itu juga akan melambat bisa sampai 40 bulan baru masuk TM kan gitu Pak, karena akan terhambat pertumbuhannya. Iya, terus berarti kalau sudah TM ya otomatis karena apa, dapurnya tadi rusak atau berkurang, jadi asimilat berkurang, betul, produksinya berkurang, kira-kira gitu ya. Terus ini Mas, pertanyaannya, kalau itu terjadi terus menerus akibatnya apa lagi selain itu? Ya kan, kalau sudah tidak seimbang nanti ujung-ujungnya pelepah yang akan muncul itu Pak pasti akan lebih pendek Pak. Nanti seperti ya kan, terakhirnya kalau sudah semakin berat nanti nampak defisiensi boronnya yang dia kalau udah pertumbuhan pelepahnya memendek, akhirnya pelepahnya pendek-pendek, yang ujung keluarnya akibatnya ya tanaman kerdil kan gitu. Kalau kerdil pasti ujung-ujungnya ya nggak berbuah kan. Oh iya. Ya makanya solusinya itu tadi ini yang ujungnya kan nanti kan bisa boron itu tadi. Iya betul Pak Agus, sebenarnya kan gitu. Makanya ngatasinya gimana Mas? Ya sebenarnya kalau sudah nampak white stripnya, udah nampak itu segera diaplikasi boron. Kalau untuk di TBM Pak Agus itu bisa dengan dosis 75 gram untuk mengoreksinya. Kalau udah TM1, TM2 itu bisa sampai 125 gram Pak Agus. Tapi ketika sudah tanaman TM produktif, udah kondisinya masih nampak white strip dari bawah, itu mungkin hanya 100 gram saja. Karena kenapa kok di tanaman muda itu justru lebih banyak boron? Karena disitulah tempat pertumbuhan vegetatifnya juga masih bergerak, generatifnya juga. Jadi dua-duanya bekerja. Tapi kalau sudah tanaman menginjak ke dewasa itu hanya generatifnya saja bagus, yang vegetatifnya sudah konstan kan gitu. Iya. Terima kasih Pak Imo. Iya Pak Agus, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman kita semua planters di tanah air. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.